Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Nabil Sadio Nurreza. Pada kesempatan kali ini aku bakal menjelaskan salah satu materi yang penting dalam dunia pemrograman secara dasar yaitu variabel, tipe data, dan juga operasi. Nah, di sini aku bakal ngejelasin masing-masing dari pengertiannya. Yang pertama yaitu variabel. Variabel sendiri adalah wadah atau tempat penyimpanan untuk menyimpan data di dalam suatu program. Nah, untuk tipe data sendiri artinya yaitu jenis data. Terdapat beberapa jenis data di sini seperti integer, float, string, boolean, dan juga list, dan lain-lain. Lalu ada operasi, yaitu dengan cara memanipulasi data seperti aritmatika, string, perbandingan, dan lain-lain. Nah, di sini terdapat variabel yaitu variabel X dan juga Y. Oke, di sini lanjut aja ya. eh, Secara pengertiannya, yaitu variabel sendiri merupakan tempat penyimpanan nilai. Dalam Python, variabel tidak perlu dideklarasikan tipe datanya secara eksplisit atau dynamically typed dynamically typed, yaitu nilai yang disimpan bisa berubah selama program berjalan. Kita next. Lalu variabel tidak perlu dideklarasikan tipe datanya secara eksplisit. Ini contohnya di sini yaitu integer, lalu answer, lalu ada nilainya yaitu 42. Selanjutnya yaitu untuk aturan penamaan variabelnya yaitu harus diawali underscore, tidak boleh angka, tidak boleh pakai spasi, tidak boleh pakai kata kunci, dan bersifat case sensitif, yaitu nama untuk N-nya itu huruf kecil ya huruf kecil, huruf besar ya huruf besar. Selanjutnya yaitu gaya penulisan variabel. Untuk snake case-nya yaitu paling umum di Python. Kata dipisahkan dengan underscore. Contohnya di sini yaitu total underscore harga, nama underscore siswa, dan juga barang jumlah underscore barang. Lalu selanjutnya ada camel case. Sering dipakai di bahasa lain seperti JavaScript, tapi kadang juga terlihat di Python. Untuk kata pertama kecil, kata berikutnya huruf awal besar. Contohnya total harga. Di sini nilai atau huruf H-nya merupakan huruf besar. Terus nama siswa, huruf S-nya. Nah, huruf besar, jumlah barang, huruf B-nya huruf besar. Selanjutnya ada Pascal case, biasanya untuk nama kelas di Python. Setiap kata huruf awal besar. Contohnya di sini mahasiswa baru, data siswa, dan juga user profile. Yang dimana setiap kata huruf ini merupakan huruf besar. Kalian bisa lihat sendiri. Lalu ada uppercase, biasanya untuk konstanta, walaupun Python tidak mempunyai konstanta resmi. Contohnya pi, yaitu nilainya 3,14, dan juga max size, nilainya yaitu 100. Selanjutnya pemberian nilai pada variabel. Variabel bisa ganti nilai variabel kapan saja dan juga bisa assign beberapa variabel sekaligus. Contohnya di sini yaitu x sama dengan 10, lalu x sama dengan 20 dengan nilainya tidak ditimpa. Maka A, B, dan C nilainya adalah 1, 2, dan 3. Itu merupakan pengaplikasian dari multiple assignment. Nah, di sini merupakan contoh pemberian nilai pada variabel yang dapat digantikan kapan saja dan bisa assign beberapa variabel secara sekaligus. Nah, di sini ada perbedaan global dan juga lokal variabel. Untuk variabel lokal hanya berlaku di dalam fungsi saja. Untuk variabel global bisa dipakai di mana saja. Contohnya di sini yaitu variabel global x sama dengan 10. Contohnya yaitu y sama dengan 5 untuk lokal, di mana lokalnya itu di dalam suatu definisi atau define. Selanjutnya yaitu masuk ke tipe data. Nah, di sini ada berbagai jenis tipe data. Lanjut aja. Untuk tipe data sendiri artinya yaitu mendefinisikan tipe dari variabel. Tipe data yang umum digunakan ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tipe data yang umum digunakan. Yang pertama yaitu integer. Integer sendiri artinya yaitu bilangan bulat. Contohnya di sini ada 10, minus 5, dan juga 2025.
Lalu tipe data selanjutnya yaitu float, yaitu bilangan desimal, contohnya 3,14, minus 2,5, 0,001. Selanjutnya ada string, yaitu teks, tipe data berbentuk teks, contohnya hello, Python. Lalu ada tipe data boolean atau disingkatnya yaitu bool, uh, hanya bernilai true atau false. Lalu list yaitu kumpulan data yang bisa diubah. Contohnya yaitu di sini 1, 2, 3 diubah menjadi A, B, dan C. Lalu selanjutnya ada tuple yaitu kumpulan data yang tidak bisa diubah. Misalkan kita masukkan inputnya 1, 2, 3, ya outputnya juga berupa nilai 1, 2, 3. Selanjutnya ada dictionary yaitu pasangan key value. Contohnya ada nama dan juga usia. Lalu ada setting yaitu kumpulan data unik misalkan 1, 2, 3, dan 4. Untuk cek tipe data dapat menggunakan fungsi type. Selanjutnya untuk tipe data yang umum digunakan, yang tadi udah aku jelasin, mulai dari tipe data integer, tipe data float, tipe data string, dan tipe data boolean. Di sini mungkin lebih lengkap aja, kalian bisa baca sendiri, mulai dari integer, nilai bilangan bulat tanpa koma, lalu tipe float menyatakan nilai berupa bilangan desimal yang ada komanya, atau bilangan yang terdapat koma, lalu tipe data string yaitu menyatakan teks ditulis di antara tanda kutip atau tanda kutip satu. Lalu tipe data boolean yaitu bernilai true ataupun false. Nah, di sini ada tipe data list yaitu menyimpan kumpulan data yang bisa diubah atau mutable. Lalu data tuple yaitu mirip list tapi isinya tidak bisa diubah atau immutable. Lalu selanjutnya ada tipe data dictionary, di mana menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value. Contohnya di sini yaitu nama dan juga usianya. Lalu untuk tipe dataset yaitu menyimpan kumpulan data unik, ya itu tidak boleh ada duplikasi. Nah, di sini terdapat sintaks untuk cek tipe data. Yang pertama yaitu tipe data string, ada tipe data integer, ada tipe data float, yaitu uh, bernilai koma untuk integer yaitu hanya bilangan bulat, yaitu boolean bernilai true, lalu list bernilai 1, 2, 3, tuple 1, 2, 3, dictionary, dan juga set. Ini merupakan metode untuk cek tipe data menggunakan fungsi type. Selanjutnya yaitu operasi atau operator. Nah, operator digunakan untuk melakukan operasi terhadap variabel. Operator di bahasa pemrograman ditulis dalam bentuk simbol. Untuk jenis operatornya di sini terdapat berbagai macam jenis operator. Yang pertama yaitu operator aritmatika, yang kedua yaitu operator penugasan, yang ketiga yaitu operator perbandingan, yang keempat yaitu operator logika, yang kelima operator identitas, yang keenam yaitu operator keanggotaan. Kita mulai dari operator aritmatika terlebih dahulu. Operator aritmatika sendiri digunakan untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Untuk simbolnya, untuk penjumlahan simbolnya plus, pengurangan simbolnya minus, perkalian simbolnya tanda bintang, pembagian simbolnya garis miring atau slash, untuk perpangkatan simbolnya tanda bintang 2 kali, untuk modulus atau sisa bagi, simbolnya yaitu tanda atau simbol dan. Nah, untuk selanjutnya yaitu operator penugasan digunakan untuk memberikan nilai kepada variabel. Operator penugasan mampu memanipulasi nilai dengan operator aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Contohnya yaitu di sini mendefinisikan nilai variabel, simbolnya seperti ini, lalu menambah nilai variabel, simbolnya yaitu tanda plus dan juga sama dengan. Selanjutnya mengurangi nilai variabel yaitu simbolnya tanda minus dan sama dengan. Melakukan perkalian dengan variabel. Contohnya di sini tanda bintang sama dengan, lalu melakukan pembagian dengan nilai variabel yaitu garis miring sama dengan, melakukan perpangkatan dengan nilai variabel, tanda bintang 2 sama dengan, lalu yang terakhir yaitu sisa bagi nilai variabel dengan bilangan lain, yaitu tanda persen sama dengan.
Selanjutnya ada operator perbandingan. Untuk operator perbandingan sendiri digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Hasilnya, hasil yang dikeluarkan adalah bernilai true atau false. Contohnya di sini untuk lebih besar dari yaitu tanda panah ke arah kanan, lalu lebih kecil dari tanda panah ke arah kiri, lalu lebih besar atau sama dengan dari yaitu tanda panah ke kanan dan juga sama dengan, lalu lebih kecil atau sama dengan dari yaitu tanda panah ke kiri dan juga sama dengan. Lalu sama dengan dari yaitu simbol operatornya sama dengannya dua kali, lalu tidak sama dengan dari yaitu nilai tanda seru dan juga sama dengan. Oke, lanjut ke operator logika. Di sini operator logika adalah operator yang digunakan untuk operasi logika. Bentuk operator logika sendiri berupa kata hubung. Terdapat tiga kata hubung yang digunakan di operator logika, yaitu dan, uh, or not. Di sini terdapat simbol operator AND yaitu bernilai true jika kedua variabel bernilai true, lalu simbol operator OR bernilai true jika salah satu nilai variabel true, lalu simbol operator yang terakhir yaitu NOT bernilai jika true nilai variabel false. Selanjutnya ada operator identitas. Untuk operator identitas sendiri digunakan untuk membandingkan objek apakah mereka sebenarnya satu objek yang berada di satu lokasi memori yang sama ataukah tidak. Contoh simbol operatornya yaitu is, bermakna yaitu bernilai true jika kedua variabel adalah objek yang sama. Lalu simbol operatornya is not yaitu bermakna bernilai true jika kedua variabel bukan objek yang sama. Selanjutnya yaitu operator keanggotaan. Untuk operator keanggotaan ini digunakan untuk mengecek apakah sebuah nilai adalah anggota ada sebuah variabel yang mempunyai urutan seperti list, string, tuple, dan dictionary. Nah, simbol operatornya ada dua yaitu in yang bermakna bernilai true jika ditemukan di variabel, lalu simbol operator not in yaitu bermakna bernilai true jika nilai tidak ditemukan di variabel. Selanjutnya ada yang namanya komentar di dunia pemrograman. Nah, komentar sendiri yaitu baris kode yang tidak dijalankan oleh Python. Tujuan komentar sendiri ada 4. Yang pertama yaitu menjelaskan kode agar mudah dipahami. Selanjutnya memberi catatan sementara, misalnya ide atau hal yang perlu diperbaiki. Selanjutnya ada menonaktifkan kode, yaitu mematikan sementara bagian kode tanpa menghapusnya. Selanjutnya ada dokumentasi, yaitu memberikan informasi tentang fungsi, kelas, atau program. Selanjutnya ada jenis komentar, yang ada 3 jenis komentar. Yang pertama yaitu single line comment, yang kedua multi-line comment, dan yang ketiga yaitu docstring. Kegunaan komentar sendiri yaitu dapat meningkatkan keterbacaan kode ya, yang dapat atau mudah dipahami oleh orang lain, memudahkan debugging, bisa menonaktifkan baris kode tertentu sebagai dokumentasi yaitu menjelaskan fungsi atau kelas. Nah, contoh komentar ada di sini, terdapat beberapa contoh komentar. Kalian bisa baca sendiri, mulai dari penulisan komentar single line comment, penulisan komentar multi-line comment, dan juga penulisan komentar docstring. Di sini aku bakal mengulas sedikit aja. Di sini mungkin single line comment sesuai namanya, yaitu terdapat satu baris komen dan juga satu baris input dari codingan itu sendiri. Untuk multi-line comment terdapat komentar lebih dari 2. Di sini contohnya ada 3 komen. Lalu penulisan komentar docstring di sini kalian bisa baca sendiri. Oke, selanjutnya untuk codingan sederhananya yaitu menjumlahkan 2 angka berdasarkan input user. Nah, di sini aku langsung aja jelasin codingannya yaitu as for number 1, number 1 masukin inputnya berapa,
Pass for number 2 masukin input number 2-nya berapa, lalu summary-nya yaitu number 1 ditambah number 2, maka print summary yang mana penjumlahan dari kedua angka tersebut. Jadi sesuai dengan di sini yaitu minta angka 1 dan simpan, minta angka 2 dan simpan, hitung jumlahnya, lalu cetak jumlahnya. Nah, di sini untuk project atau proyek available hours to study atau jam tersedia untuk belajar, di sini aku lanjut bahas aja sekalian biar nanti aku langsung uh, demonstrasi keduanya, baik itu variabel tipe data operasi dan komentar, itu baik di Scratch maupun di Replit Python. Dan untuk project jam tersedia untuk belajarnya juga aku demonstrasiin baik itu di Scratch maupun Replit Python. Nah, di sini terdapat langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu buat algoritmanya terlebih dahulu, lalu buat Scratch programnya, lalu buat Python programnya, lalu menggunakan rumus, yaitu yang pertama waktu tersedia kan 24 jam dalam sehari, dikurangi jam tidur, dikurangi jam kerja, dikurangi jam istirahat, dan dikurangi 3 jam. Untuk step pertama yaitu tanya jam tidurnya berapa, lalu tanya jam kerjanya berapa jam, lalu tanya jam istirahatnya berapa jam. Lalu menggunakan rumus yang seperti di atas, yaitu waktu tersedianya adalah 24 dikurangi jam tidur, dikurangi jam kerja, dikurangi jam istirahat, dan dikurangi 3 jam. Lalu jika rumusnya sudah selesai dioperasikan, maka akan mencetak waktu yang tersedia. Selanjutnya yaitu untuk compute available hours for complete week dalam satu minggu berarti. Kita mulai dari tanya jam tidurnya, tanya jam kerjanya, tanya jam istirahatnya dalam hari kerja, lalu tanya jam istirahatnya dalam akhir pekan. Lalu hitung jam kerjanya yang tersedia pada hari kerja menggunakan rumus 24 dikurangi sleeping hours, dikurangi working hours, dikurangi weekday relaxing hours, dikurangi 3 jam. Begitu seterusnya sampai kita mencetak jam yang tersedia, baik itu pada hari kerja, akhir pekan, maupun total dalam satu minggu. Nah, di sini terdapat baris kode Scratch dan Python-nya. Oke, di situ mungkin penjelasan dari aku. Di sini mungkin aku highlight sedikit lagi, yaitu yang terakhir hitung total jam yang tersedia per minggunya menggunakan rumus yaitu 5 jam yang tersedia per hari ditambahkan 2 jam per akhir pekan. Maka langsung kita masukkan perintah yaitu catat jam yang tersedia, baik itu hari kerja, akhir pekan, dan juga per total minggunya. Oke, mungkin itu saja penjelasan materi PPT dari aku. Untuk selanjutnya bakal aku demonstrasiin uh, secara langsung baik itu pemrograman berbasis blok kode yaitu melalui website Scratch dan juga pemrograman berbasis teks di Replit Python. Di sini mungkin aku langsung ke pemrograman berbasis blok kodenya terlebih dahulu. Nah, di sini aku udah buat baris kodenya atau blok kodenya seperti ini, tatanannya dan urutannya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita jalankan programnya. Di sini coba aku hapus terlebih dahulu. Coba aku jalanin. Number one, misalkan kita masukkan nomor satunya yaitu 3, nomor duanya yaitu 7. Nah, summary-nya yaitu number 1 ditambah number 2, yaitu nomor yaitu 3 ditambah 7, maka summary-nya akan menghasilkan nilai 10. Misalkan kita off, lalu kita running lagi. Untuk nomor 1 misalkan 70. Untuk nomor 2 misalkan 98. Maka summary-nya yaitu 168 jam. Itu mungkin pemrograman berbasis blok kode di website Scratch. Untuk nantinya bakal aku demonstrasiin di Replit Python.
Selanjutnya yaitu kita pilih ke pemrograman berbasis teks di Replit Python untuk penjumlahan dua angka. Di sini aku udah membuat codingannya. Langsung saja kita run. Ditanya masukkan angka pertama, misalkan angka pertamanya yaitu 20. Masukkan angka kedua, misalkan angka keduanya 70. Lalu hasil penjumlahan keduanya yaitu 90. Coba kita ulang lagi, kita run lagi dengan angka yang berbeda. Misalkan kita masukkan angka pertamanya yaitu 98,99. Oke, di sini dikarenakan uh, error yaitu kita masukkan integer yang salah. Di sini coba kita keluar lagi, kita masukkan atau kita run lagi, masukkan angka pertama itu 99,9. Oke, di sini juga terdapat kesalahan. Misalkan berarti kita tidak perlu menggunakan tanda titik ataupun tanda koma ya. Di sini misalkan kita masukkan nilai angka pertama yaitu 98, lalu angka keduanya 21, maka hasil penjumlahan keduanya merupakan 119. Oke, di sini aku anggap udah berhasil pemrograman penjumlahan dua angkanya melalui Replit Python. Aku lanjut ke em, Project Scratch Available Study Hour Calculator on Scratch. Di sini aku udah membuat em, blok kodenya. Tanpa berlama-lama, mungkin aku langsung jalanin aja. Langsung ditanyakan, how many hours do you sleep per satu harinya? Misalkan 4. How many hours do you work per day, including perjalanan pulang perginya? Misalkan 6 jam. How many hours per week do you want to relax? Misalkan 8. Untuk akhir pekannya, do you want to relax? Maaf, aku lagi cukupkan. Misalkan 5. Maka you have 3 hours to study, lalu you have dan di sini akan menghasilkan output ya, berupa untuk available hours-nya hanya 3 jam, lalu available hours-nya yaitu 12 jam, total available hours-nya yaitu 30 jam setiap minggunya. Mungkin coba aku stop, habis itu coba aku jalanin lagi dengan nilai yang berbeda. Sleeping hours-nya misalkan hanya 6 jam, lalu working hours-nya 7 jam, uh, relaxing per week-nya yaitu 4 jam, misalkan di sini masukkan 5 jam. Oke, study 4 jam, study each week yaitu 4 jam, dan study untuk setiap minggunya yaitu 40 jam. Oke, mungkin itu demonstrasi dari aku untuk available study hours kalkulator on Scratch menggunakan pemrograman berbasis blok kode. Untuk selanjutnya, aku bakal mendemonstrasikan available study hours-nya itu di Replit Python. Mungkin di sini videonya bakal aku skip terlebih dahulu. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita menggunakan Replit Python untuk mendemonstrasikan available hours dalam satu pekan. Langsung saja di sini aku udah bikin codingannya dan kita jalankan programnya. Masukkan jam tidur per hari, misalkan 5 jam. Jam kerja per hari 7 jam. Jam santai pada hari kerja misalkan 4 jam. Jam santai pada akhir pekan misalkan 5 jam. Maka akan menghasilkan output yaitu jam kerja yang tersedia pada akhir pekan yaitu 11, dan total jam kerja yang tersedia pada hari kerja atau akhir pekan adalah 47 jam. Di sini mungkin aku bakal ngejelasin secara singkat aja mengenai codingannya. Di baris pertama yaitu membuat variabel jam tidur, jam kerja, jam santai pada hari kerja, jam santai pada akhir pekan. Nah, lalu jam tidur untuk float,
eee, input, masukkan jam tidur perharinya, lalu untuk jam kerja dan lain-lain. Lalu untuk jam santai hari kerja yaitu masukkan float atau input, masukkan jam santai pada hari kerja. Lalu untuk jam santai pada akhir pekan yaitu float, input, masukkan jam santai pada akhir pekan. Lalu kita di sini memberikan input berupa kalkulasi jam kerja tersedia pada hari kerja dengan rumus yaitu 24 dikurangi jam tidur, dikurangi jam kerja, dikurangi jam santai pada hari kerja, dan dikurangi 3 jam. Lalu angka 3 ini diasumsikan sebagai waktu tetap untuk makan atau aktivitas dasar lainnya. Lalu jam tersedia pada hari kerja yaitu 24, dikurangi jam tidur, dikurangi jam kerja, dikurangi jam santai hari kerja, dan dikurangi 3 jam. Sesuai dengan rumus yang ada di atas. Lalu kalkulasi pada jam kerja sama seperti tadi, lalu diasumsikan jam kerja itu sama dengan 0 pada akhir pekan. Maka untuk rumus jam tersedia pada akhir pekan yaitu rumusnya 24 dikurangi jam tidur, dikurangi jam santai akhir pekan, dan dikurangi 3 jam. Lalu untuk kalkulasi total jam kerja tersedia per minggunya yaitu 5 jam kerja tersedia pada hari kerja ditambah 2 jam kerja tersedia pada akhir pekan. Contohnya inputnya yaitu di sini yaitu 5 jam tersedia hari kerja ditambah 2 jam tersedia akhir pekan. Lalu cetak informasi jam kerja tersedia pada hari kerja. Untuk akhir pekan sendiri dan juga total per minggu. Untuk jam kerjanya tersedia pada hari kerja adalah jam tersedia hari kerja, jam kerja tersedia pada akhir pekan, dan jam tersedia akhir pekan, dan yang terakhir yaitu total jam kerja tersedia pada hari kerja dan akhir pekan adalah bla bla bla. Mungkin di sini aku bakal clear pas range-nya terlebih dahulu dan aku bakal nge-run untuk yang terakhir. Kita masukin tidur perharinya misalkan 7 jam. Lalu jam kerjanya yaitu 6 jam. Lalu jam santai pada hari kerjanya misalkan hanya 2 jam. Jam santai pada akhir pekannya hanya 3 jam. Maka jam kerja yang tersedia pada hari kerja yaitu adalah 6 jam. Lalu jam kerja yang tersedia pada akhir pekan yaitu 11 jam. Dan total kerja yang tersedia pada hari kerja akhir pekan yaitu 52 jam. Oke, mungkin segitu penjelasan dari aku mengenai variabel, tipe data, operasi, komentar, dan juga demonstrasi available hours to study dan lain-lainnya. Mulai dari penjelasan dari PPT, lalu demonstrasi penjumlahan dua angka yang berbeda, mulai dari Scratch dan juga Rapid Python. Dan juga di sini aku menggunakan project atau demonstrasi project yaitu Available Study Hours, kalkulator di Scratch, dan juga yang sekarang ini yaitu Available Study Hours, kalkulator di Replit Python. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf jika aku ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.